Bertemu lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara dari rangkaian manajemen ASN berbasis meritokrasi. Nah, ini terakhir aspek 8 perwujudan Provinsi Jawa Barat dalam penerapan sistem merit. terbagi menjadi 4 subaspek yang terintegrasi dengan penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. Dikhususkan untuk pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk penegakan disiplin, kita sudah ada aplikasi IMO tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Evidence sampai sedetil mungkin itu harus ada. Kalau Pak Dian pasti pekerjaannya selalu mendongkrak organisasi ya? Betul, setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Ya, ini pasti banyak yang bertanya-tanya ini, Akang Teteh, kenapa hostnya baru lagi ini seperti itu ya? Ya, Akang Teteh, karena saya ditodong langsung oleh Mom Ruli untuk mengisi host pada episode kali ini. Nanti ini episode khusus, nanti kita jelaskan di setelahnya seperti itu. Ya, mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu ini narasumber kita yang pada siang ini yang sudah hadir. Ini ada Bapak atau apa ini panggilannya ini ya? AA boleh, Mas boleh. Mas aja lah ya, biar lebih mesra gitu. Kita panggil Mas Dian Gunawan, Eskom. Jabatan beliau sebagai Pranata Komputer Ahli pertama di BKD Provinsi Jawa Barat. Ini Mas Dian ini adalah partner saya untuk naik gunung ya. Beberapa kali kita sudah menaklukkan gunung. Gunung ya, baru 2 ya. Baru 2 gunung. Ini Mas Dian juga udah kedua kalinya ya untuk mengikuti podcast. Yang pertama ada episode PDAJ untuk updating data. Nah, yang kedua ini Akang Teteh, ini adalah episode khusus. Kita ada rangkaian episode gitu ya, yang tag pada kali ini adalah episode terakhir seperti itu dari rangkaian pembahasan Center of Excellence meritokrasi berbasis manajemen ASN berbasis meritokrasi. Jadi pada episode ini dikhususkan untuk membahas aspek sistem merit dari aspek 1 sampai ke aspek 8. Nah, ini terakhir aspek 8. Ini tujuannya untuk pembelajaran ya Pak Mas Dian, untuk pembelajaran kepada instansi lain yang ingin menggali informasi seputar sistem merit ya. Ini bisa melihat langsung di YouTube BKD seperti itu. Nah, barangkali mengingat tadi pembahasan COE, ini banyak yang masih belum paham ini Pak Dian, karena memang ini sebuah barang yang baru lah seperti itu. Jadi COE atau bisa dipanjangkan menjadi Center of Excellence ini, manajemen ASN berbasis meritokrasi, ini merupakan perwujudan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang diakui memiliki tingkat keahlian atau kompetensi tertentu dalam penerapan sistem merit yang berfungsi sebagai pengetahuan, dukungan, inovasi bagi instansi pemerintah lain di Indonesia khususnya seperti itu. Jadi yang ingin mempelajari sistem merit silakan berdatang-datang untuk mempelajarinya di Jawa Barat. Kita sudah siapkan, ada handbooknya, ada podcastnya ini kita siapkan, ada modulnya, ada dan lain sebagainya kita sediakan. Kita pada dasarnya siap membantu. Nah, kita langsung masuk saja ini ke topik pembahasan kali ini, khusus membahas aspek 8 ya. Aspek 8 tentang sistem informasi. Nah, barangkali mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Pak Dian kepada Mas Dian ya, kepada Akang Teteh ini. Ya. Apa itu sistem informasi yang dimaksud dalam aspek 8 sistem merit ya. Baik, sistem informasi pada penilaian merit di aspek 8 ini terbagi menjadi 4 subaspek gitu ya.
Penilaian sistem informasi itu yang sub-aspek pertama itu tentang pembangunan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. Yang kedua tentang penerapan performance dengan sistem informasi kepegawaian. Yang ketiga tentang pembangunan e-office untuk memudahkan layanan, dan yang keempat terkait pembangunan assessment center, kalau tidak salah seperti itu ya. Oke. Baik. Berarti ada 4 sub aspek ya. Betul. Yang mengungkit daripada aspek 8 ini dalam sistem merit. Betul. Nah, ini kira-kira untuk capaian daripada tahun 2022, karena kita kan sudah dilakukan penilaian terakhir di 2022 ya. Betul. Yang di tahun kemarin. Untuk tahun ini kita tidak dilakukan karena aturannya ketika instansi pemerintah ditetapkan sangat baik, berarti 2 tahun sekali dilakukan penilaian. Betul. Nah, ini gimana capaiannya Pak Dian, Mas Dian ini untuk di 2022 khususnya aspek 8? Alhamdulillah di aspek 8 untuk keseluruhan itu nilainya udah 21 kalau tidak salah. 23 ya? Oh ya, maksimal. Ya. 23. 23 dari 24 ya. Dari 24 ya. Nah, ini apakah masih ada catatan atau seperti apa gitu? Masih. Jadi kita bahas per aspek dulu ya, sub aspek. Oh, boleh. Ya. Untuk sub aspek pertama ini ada pembangunan sistem informasi kepegawaian ya Akang Teteh, yang harus terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, disiplin dan pembinaan pegawai. Betul. Nah, ini artinya seperti apa sih gitu? Baik. Terintegrasi itu harusnya seperti apa gitu? Ya. Sistem informasi kepegawaian itu kita sudah memiliki Siap Jabar. Siap Jabar itu sistem informasi aparatur Jawa Barat. Ya. Dikhususkan untuk pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Isinya berupa database kepegawaian, data pegawai keseluruhan mulai dari A sampai Z itu. Nah, kemudian yang disebut terintegrasi dengan kinerja itu ada aplikasi TRK. TRK itu adalah aplikasi penilaian kinerja untuk ASN, serta pembinaan disiplin, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. Kalau untuk penegakan disiplin kita sudah ada aplikasi KIMOB, kehadiran mobile. Itu pun sudah terintegrasi dengan Siap Jabar langsung. Serta pembinaan pegawainya pun ada di KIMOB, seperti itu. Jadi semua inti dari sub aspek 1 ini adalah bagaimana ketika kita sudah memiliki sistem informasi kepegawaian, itu harus saling terintegrasi dengan aspek kepegawaian yang lainnya, seperti itu ya. Betul. Jadi tidak masing-masing, biasanya kan instansi pemerintah itu memiliki banyak aplikasi gitu ya. Tapi secara aplikasinya tidak terintegrasi. Nah, ini masing-masing. Ini mungkin juga untuk mendukung daripada indeks SPBE ya Pak Dian ya. SPBE yang ada di Pemprov Jawa Barat seperti itu juga. Semangatnya SPBE itu kan untuk mengintegrasikan semua aplikasi yang ada. Jadi tidak lagi membangun dari awal gitu. Oke. Ya, ini menarik sekali nih buat Akang Teteh ini yang sedang membangun sistem merit ataupun sedang gencar-gencarnya dilakukan penilaian gitu ya. Karena tahun kemarin kita juga sibuk-sibuknya ya di bulan-bulan Juli ini gitu ya untuk mempersiapkan penilaian sistem merit di semester 2 ini. Nah, ini bisa bisa menjadi bahan referensi lah seperti itu untuk instansi pemerintah daerah lain. Nah, untuk sub aspek 2 ini adanya penerapan e-performance yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang berbasis online. Nah, kalau di sini e-performance itu kan yang dimaksud itu penilaian kinerja atau TRK. Betul. Ada yang mau disampaikan, Pak Dian? Baik. Jadi namanya e-performance itu kinerja itu kan ada beberapa yang dinilai gitu ya. Selain nilai kinerja bulanan yang termasuk di dalamnya adalah kehadiran dan pelaporan aktivitas serta yang lainnya, itu diharapkan juga sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di pusat gitu. Salah satu contohnya SIASN. SIASN itu sistem informasi ASN ya, bagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu harus ada SIASN yang saling terintegrasi. Nah, di situ disebutkan. Nah, kita pun sudah mengintegrasikan secara dua arah antara aplikasi kita Siap Jabar dengan SIASN juga.
serta untuk aplikasi kinerja juga kita sudah integrasi seperti itu. Si ASN itu yang miliknya BKN itu bukan ya? Betul, Nah, punya BKN pusat. berarti sudah dua arah atau duplex gitu ya, bisa Ya, dikatakan full duplex. Duplex ya. Ya. Ya, jadi nah terkait saya pernah mendengar gitu ya kebaruan daripada aplikasi TRK ini khususnya di tahun 2022 kita sudah ada interoperabilitas gitu antara TRK dengan e-Sakip ya. Betul. Nah, ya. ini mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu terkait hal tersebut, Mas Dian gitu. Ya. Di e-Sakip itu kan lebih ke targetnya perangkat daerah ya, betul. Isinya. Dari target perangkat daerah itu kemudian di-generate lagi ke kepala perangkatnya, ya, yang di-generate lagi sampai ke tahap ke jabatan pelaksana individunya gitu. Ya. Jadi memang karena Akang Teteh perlu diketahui bahwa Jawa Barat itu di tahun 2022 ada kebaruan ya, khususnya di sub aspek 2 ini terkait e-Sakip gitu ya. Betul. Jadi agar apa ya yang dilakukan oleh suatu individu atau PNS itu mengungkit langsung kepada tujuan organisasi seperti itu. Jadi tidak melenceng-lenceng apa yang dikerjakan gitu, yang sekarang dikerjakan itu sebetulnya mendongkrak gak sih dari tujuan organisasi itu, seperti itu. Kalau Pak Dian pasti pekerjaannya selalu mendongkrak organisasi ya, selalu mengungkit ya. Betul, selain mendongkrak organisasi juga ya capaian individu pun yang sampai ke tujuan organisasi. Ya. Nanti saya cek lagi nih TRK-nya. Nah, untuk sub aspek 3 ini kita masuk sub aspek 3 Kang Teteh, penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian. Nah, ini menarik nih karena memang banyak inovasi nih yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar terkait e-office ini gitu ya. Betul. E-office yang sudah kita kembangkan merupakan bagian dari subsistemnya Siap Jabar. Iya, kita telah meluncing tuh tahun 2021 namanya Jabar Smart Birokrasi. Itu isinya aplikasi layanan kepegawaian yang isinya itu. Yang salah satunya ada e-pangkat, ada fungsional, ada pendidikan lanjutan, mutasi gitu ya, cuti, dan yang lain-lainnya. Itu semua layanan-layanan itu sudah terintegrasi dan Siap Jabar, pengolahannya dan outputnya pun langsung update langsung di Siap Jabar, seperti itu. Berarti semuanya sudah saling terintegrasi ya, karena banyak aplikasi itu tadi diaksesnya melalui Siap Jabar. Siap Jabar. Istilahnya submenu daripada Siap Jabar seperti itu ya. Ya, subsistem. Dan ada juga e-office itu untuk yang seperti surat menyurat untuk menerima disposisi. Itu namanya aplikasi Sidebar. Itu pun sudah terintegrasi dengan Siap Jabar. Karena loginnya harus menggunakan, bisa salah satunya menggunakan akun Siap Jabar. Akun Siap Jabar. Betul. Nah, begitu Kang Teteh. Jadi aplikasi yang banyak disusun oleh Mas Dian ini sudah saling terintegrasi dan itu tadi bisa diakses melalui Siap Jabar. Jadi apa ya? Semuanya sudah terkumpul lah gitu ya Pak Dian ya, Mas Dian ya. Nah, diharapkan juga kalau nggak salah ini kata kuncinya adalah di sub aspek 3 ini adalah terkoneksi dengan dashboard pimpinan gitu. Betul. Nah, ini maksudnya gimana ini? Ya, jadi hasil dari semua proses layanan kepegawaian ataupun aplikasi yang manajemen kepegawaian ya seperti yang tadi yang kinerja. Nah, dashboard pimpinannya itu namanya itu SIM Jawara TPK gitu ya. Nanti pimpinan itu yang bisa akses ya dalam hal ini adalah Pak Gubernur gitu. Itu bisa melihat langsung hasil dari aplikasi yang yang hasil proses yang dikerjakan itu nanti bisa langsung dilihat oleh pimpinan langsung gitu. Mana pegawai yang terbaik, mana yang pegawai cocok sesuai dengan kompetensinya untuk mengisi jabatan kekosongan gitu. Jadi seluruh aplikasi yang kita miliki itu kan sebetulnya untuk memotret data pegawai sehari-hari ya. Betul. Misalkan seperti kinerja itu untuk TRK untuk memotret kinerja, ada aplikasi OAC itu sebagai kompetensi dan lain sebagainya.
Nah, muara akhirnya adalah akan terkoneksi pada dashboard khusus ya yang Betul. dinamakan SIM SIM Jawara. Jawara, ya. Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat Juara. Betul. Nah, ini tujuannya ketika ada proses pengambilan keputusan terkait manajemen ASN khususnya untuk promosi mutasi, ini pimpinan sudah memiliki data yang real seperti itu ya. Ya, udah komplit di situ. Jadi udah komplit, tidak Bisa perlu mana ini bidang A minta nilai kinerjanya, Ya. bidang B minta kompetensinya, tidak lagi seperti itu. Jadi Ya. sudah tinggal klik, Tinggal di situ. pilih orangnya. Kan ada kandidat-kandidat tuh nanti 1 2 3. Oke. Ya. Tinggal klik ya. Maksudnya ketika ada banyak kandidat untuk mengisi satu jabatan, bisa dilakukan pertimbangan melalui data-data itu tadi ya. Betul. Yang sudah lengkap lah, sudah real lah seperti itu. Oke, oh, ini menarik nih. Ini Kang Teteh bisa dicontoh nih. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, bisa menghubungi Mas Dian ya. Nanti nomornya saya share nanti. Ini yang sub aspek terakhir ini. Ini mungkin di luar apa ya? Di luar bidang keseharian dari Pak Dian, Mas Dian ya. Tetapi Mas Dian ini juga sering terlibat ketika ada proses pelaksanaannya ini, yaitu terkait pembangunan dan penggunaan assessment center. Ya, Nah, betul. ini juga harus berbasis teknologi ini. Mungkin ada yang sedikit diketahui mungkin ya. Iya, jadi kan tadi sistem informasi siap Jabar itu kan isinya selain data pribadi pegawainya, juga ada data kompetensi, data-data yang tercatat gitu, yang hasil updatean mereka gitu, seperti riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat kinerjanya, sampai ke riwayat disiplin gitu ya. Ya itu kan merupakan bagian dari salah satu kompetensi. Nah, alat ukur atau metodenya itu kan memakai asesmen gitu. Makanya dibuatkan teknologi namanya aplikasi OAC, Online Assessment Center. Seperti itu. Selain memiliki aplikasi ya, BKD pun sudah ada ininya untuk tempat ya, walaupun nggak akan bisa menampung seluruhnya pegawai yang akan melakukan online asesmen gitu. Bisa dilakukan secara online dimanapun tempatnya, dan waktunya juga ditentukan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Oke. Jadi secara tempat bisa daring maupun luring. Luring ya. Karena kalau tidak salah inovasi OAC ini muncul ketika pandemi ya Pak Dian ya. Betul. Karena dulu pada waktu sebelum pandemi memang asesmen ini kita dituntut untuk seluruh pegawai kita harus petakan dalam harus kita asesmen kompetensi dan potensinya. Dulu itu kalau nggak salah saya melihatnya itu ketika dikumpulkan di ruang tertentu, membutuhkan aula gitu ya, ruangan besar yang besar gitu ya, mengumpulkan banyak orang. Tapi ketika pandemi kita kan nggak boleh mengumpulkan orang ya. Nah, akhirnya muncul ide tersebut untuk menyusun aplikasi OAC, Online Assessment Center, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya gitu. Kalau nggak salah ini kemarin ada penghargaan yaitu ya prestisius ketika hari lahir Provinsi Jawa Barat itu ya, terkait OAC ini gitu. Yang ini apa, rekor muri ya? Nah, rekor muri itu berapa banyak itu kemarin waktu itu Mas? Kurang lebih itu 11.000 gitu, 11.000, 12.000 ya? 12.000 kalau nggak salah ya. Dalam waktu 2 hari. 2 hari, Masya Allah, ini luar biasa itu. Itu tadi karena memang aplikasi yang kita miliki ini sudah mampu ya untuk menjamah sebesar 12.000 itu ya. 12.000 dalam 2 hari. Ini bisa menjadi sebuah apa ya, Mas Dian, ini untuk komitmen Jawa Barat ya. Betul. Komitmen Jawa Barat untuk membantu daerah lain lah seperti itu, yang minimal kabupaten kotanya yang ada di Jawa Barat gitu. Sudah banyak yang ini bekerja sama dengan kita khususnya asesmen? Ya, alhamdulillah di Jawa Barat kemarin itu sudah ada 2 kabupaten kota yang sudah terjalin dan dikembangkan gitu untuk mulai dari manajemen talentanya gitu. Ya, ada 2 kabupaten dan 1 kota dan 1 kabupaten gitu. Di sana mereka mereplikasi. Nah, keunggulan sistem kita itu alhamdulillah sudah banyak direplikasi. Salah satunya adalah dari
OAC dan SIM Jawara itu. Oke. Gitu. Kalau OAC mungkin lebih kepada bantuan asesmennya ya, metode asesmen. Metode asesmennya. Jadi kita mengirimkan asesor gitu ya mungkin ke daerah itu gitu ya untuk dilakukan asesmen seperti itu. Bisa daring, bisa luring juga. Bisa. Oke. Nah ini menarik sekali ya Kang Teteh karena banyak aplikasi yang kita miliki ya, terutama tadi yang terakhir terkait apa tuh namanya OAC ya. OAC ini dalam rangka untuk mendukung talent pool instansi itu sendiri ya. Karena memang saya pernah membaca riset nih Pak Dian bahwa manajemen talenta itu mahalnya di asesmen seperti itu. Karena di lembaga-lembaga penyelenggara kita ketahui bahwa ada harganya tersendiri gitu. Nah, ini menjadi tantangan gitu, menjadi buah si malakama. Instansi diharuskan menyusun talent pool, sedangkan biayanya mahal gitu. Karena kita ketahui walaupun di 2023 sudah lepas dari pandemi, akan tetapi biaya-biaya atau anggaran-anggaran kita masih ada yang direfocusing gitu ya. Nah, ini menjadi hambatan. Nah, hambatan itulah yang kita jadikan untuk komitmen Jabar membantu melalui itu tadi pendampingan asesmen ya ke kabupaten kota. Nah, oke, itu terkait tadi kita mengulik detail terkait beberapa sub aspek dalam aspek 8 gitu ya. Kita sudah hampir mencapai angka maksimal. Nah, ini yang sedang dipersiapkan apa ini untuk di tahun 2024 nih? Karena 2023 nih kosong nih gitu. Mungkin ada waktu. Ini mungkin ada terobosan apa lagi gitu Pak Dian? Ya, terobosan kita sudah menyiapkan ya. Mulai dari tadi kan banyak tuh aplikasi yang sudah kita kembangkan ya. Ada aplikasi layanan, ada aplikasi yang untuk manajemen kepegawaiannya. Khususnya untuk yang nanti digunakan oleh pegawai, kita akan kumpulkan dalam satu wadah gitu. Baik mau versi mobile atau website biar mempermudah pegawai untuk apalagi ini terobosan apalagi ini yang akan dibawa ini. Ya, sebetulnya kita sudah meluncurnya di awal tahun 2023 ini, hanya saja aplikasi tersebut sudah sedang dalam pengembangan terus dan menerus gitu. Nama aplikasinya itu Jabar Smart ASN gitu. JSA. Bisa disingkat JSA ya. Iya. Itu mungkin salah satu inovasi yang nanti buat bahan penilaian nanti di 2024. Keunggulan JSA ini kita bisa udah pakai single sign on. Bisa satu kali akses masuk ke semua aplikasi, dan di dalam satu mobile itu semua aplikasi yang kita kembangkan itu sudah bisa diakses di situ tanpa harus lagi buka web. Jadi dalam satu genggaman gitu. Karena memang kepegawaian dalam satu genggaman. Karena memang sekarang ini walaupun aplikasi kita sudah banyak, yang wajib kita miliki itu seperti mungkin Kimop ya. Kimop, TRK, terus apa lagi Pak Dian? Siap Jabar mungkin ya. Dan aplikasi layanan lain yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi ini masih berdiri sendiri-sendiri ya. Walaupun sudah terintegrasi tapi aplikasinya masih berdiri sendiri gitu. Nah, ke depan rencananya akan dilakukan penggabungan. Sudah sih ya, sudah berjalan. Ada. Tapi tinggal finishing mungkin ya. Karena aplikasinya banyak sekali itu di sini. Jadi kita nanti tinggal download satu aplikasi namanya Jabar Smart ASN dan itu di dalamnya sudah bisa mengakses banyak aplikasi itu tadi. Gitu. Ya, nggak apa-apa Pak Dian karena memori saya itu sering habis gitu ya. Mungkin memorinya habis pakai video untuk TRK. Oh iya, gitu video TRK ya, untung ya. Untuk eviden harian ya. Oh, iya. Seperti itu. Ini sukanya tuh mengarah-ngarah ke. Baik, kalau kendala apa Pak Dian, Mas Dian ini terkait kendala selama inilah gitu. Ataupun itu tadi ke depan terkait merealisasikan JSA ini gitu. Kendalanya apa gitu? Ya, kendala mungkin dari awal itu pasti ada mental block dari apa itu mental block itu kayak seperti ini aplikasi apa lagi gitu ya gitu. Udah ini baru juga Kimob udah sekarang ada aplikasi lain lagi gitu untuk dipakai.
Itu kadang orang juga udah naon naon deui sih gitu ini. Skeptis ya atau mungkin Iya, begitu ya. mental block itu. Oh, namanya mental Tapi nggak block. semua gitu, Oke. nggak semua. Cuman ada pasti Nah, beberapa. cara-cara apa ya? Cara dari bidang Pak Dian ini sendiri Ya, untuk itu tadi mencegah ataupun meng-cover itu tadi gimana itu? ya Untuk mental block itu tadi. itu ya bawel. Ya, harus bawel, harus terus-menerus Dibiasakan gitu ya. dibiasakan karena Sosialisasi gitu ya. ya karena disosialisasi BIMTEK seperti Oke. itu. BIMTEK kan bisa via Zoom, via video tutorial atau manual book Hmm. pun kita sudah buatkan seperti itu. Oke. Jadi nanti pun akhirnya mau nggak mau yang sedikit ini gitu yang Oh. menolak itu bisa ikut sih. Diharapkannya seperti itu. Atau mungkin kalau saya ingat itu ada semboyan gini, terpaksa, dipaksa dan akhirnya terbiasa gitu ya. Terbiasa ya. Oke, dulu kita juga seperti itu ya, pernah mengalami masa transisi seperti itu ketika di 2020. Ya. Menurut saya itu karena saya masuk di 2019, Mas Dian. Ya. Di 2020 itu saya merasakan transisi yang begitu luar biasa itu. Ya. Di awal tahun kita harus mengisi TRK, setiap paginya harus keymob menggunakan handphone gitu ya. Terus ketika TRK kita lupa itu TPP kita akan terpotong segala macam. Ya di awal-awal memang saya merasa ini itu BKD itu khususnya BKD ya ini kok mau memberikan TPP ini kok banyak syaratnya sih gitu. Ternyata sebetulnya ketika semuanya sudah berjalan ini juga memberikan dampak sih. Akhirnya kita sudah pembiasaan gitu ya. Ini Iya, dengan tools ini ya diharapkan bisa budaya kerja kita itu udah menjadi lebih baik lagi gitu. Yang susah itu membangun budaya kerjanya ini gitu seperti itu. Ya. Oke, I see. Memang tantangannya itu tadi bagaimana bidang PPIK khususnya yang menangani sistem informasi ini bagaimana mensosialisasikan kepada seluruh pegawai ya. Terus kalau apa nih di 2022 itu eviden yang kita sajikan ya khususnya untuk aspek 8 yang menurut Mas Dian ini memiliki keunggulan lah gitu dibanding dengan instansi lain mungkin seperti itu. Ada nggak kira-kira? Ya, untuk eviden yang kita kirimkan ya kita screen recording proses langsung gitu, mana yang disebutkan integrasi antara siap jabar dengan keymob dengan TRK itu kita videokan dan sambil diberikan penjelasan baik secara tulis dan voice gitu. Tulisan dan voice. Kemudian ya selain itu pun ada screenshot juga sama seperti itu, serta laporan-laporan yang telah dilakukan dan sudah direplikasi sama instansi mana lain aja gitu. Itu kita sajikan semua evidennya ke itu ya, di aplikasi Si Pintar itu ya. Iya. Artinya berarti kita harus memposisikan diri kita itu sebagai penilai ya gitu ya. Kalau eviden yang kita sajikan itu asal-asalan, tidak jelas gitu, akhirnya juga penilai akan asal-asalan menilainya gitu ya. Bahkan sekumplit mungkin itu evidence sampai sedetil mungkin itu harus ada gitu. Saya berusahanya seperti itu. Oke, berarti jelas ya si penilai itu juga akan tertarik gitu. Kadang juga kalau di penglihatan pertama oleh penilai ketika data yang disajikan tidak rapi, namanya juga tidak jelas gitu, pasti juga kadang tidak dibuka gitu. Iya. Tidak jelas. Dibuka, tidak perlu di play gitu, mau makan waktu, udah langsung kasih nilai berapa gitu. Tapi kalau kita menyajikannya dengan rapi, runtut dan jelas, mungkin juga akan mengenakkan dari penilai. Gitu ya. Karena memang kalau tidak salah dan detail. Detail harus detail. Iya. Seperti itu tadi integrasi berarti harus ada video recordingnya gitu ya antara bener nggak terintegrasi gitu. Jangan hanya cuman foto karena foto kan belum secara detail ya. Oke. Karena memang jujur pada waktu di 2022 itu kita kayak di tim internal ya khususnya di tim merit gitu ya memiliki semboyan gitu. Kita harus melebihi ekspektasi dari penilai terlebih dahulu gitu. Karena kalau yang penting kita sajikan
misalkan 120 ternyata yang diminta 100, berarti kan alhamdulillah gitu ya. Kalau kita menyajikannya 80 ternyata diminta 100, kita masih kurang gitu. Misalkan akan gelagapan lah seperti itu ya. Oke, ini apa ya? Menarik nih aspek 8 gitu ya, karena sebetulnya saya juga sering menguliknya di aspek 3 ini, Pak. Mungkin nanti sering lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya gitu. Nah, untuk terakhir nih, di 2023 ini harapan ke depan seperti apa ini, khususnya harapannya aspek 8. Sistem informasi. Ya, seperti itu. Baik, harapannya itu tadi kan kita sudah membicarakan integrasi ya, semangat integrasi dengan sesuai dengan Perpres SPBE. Diharapkan gitu kita sudah juga mengintegrasikan antara sistem informasi kepegawaiannya antara Provinsi Jawa Barat dengan minimal yang ada di kabupaten kotanya sendiri gitu. Nah, kenapa? Itu karena perwujudan dari COE ini adalah semangatnya lah untuk membangun talent pool Jawa Barat untuk dalam jangka menengahnya. Dan jangka panjangnya mungkin ya kalau bisa ya sampai ke talent pool nasional. Seperti itu. Harapan kita. Bagus sekali nih. Karena itu tadi ya disimpulkan gitu ya, rencana ke depan ini bidang PPK akan mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK gitu ya yang ada di kabupaten kota. Fase pertama se-Jawa Barat dulu, kabupaten kota se-Jawa Barat dulu. Dengan tujuan adalah untuk itu tadi mendukung penyelenggaraan talent pool di Jawa Barat. Selain itu juga ini ya untuk mengefektifkan daripada pelayanan yang ada di Jawa Barat. Betul. Ya, selain talent pool kan ada juga layanan-layanan kepegawaian yang dari kabupaten kota itu membutuhkan koordinasi atau dari provinsi gitu. Rekomendasi seperti itulah. Seperti atau SK. Apa aja? Seperti kalau nggak salah itu rekomendasi ini camat, inspektur, gitu ya. Terus kalau mutasinya perpindahan antar kabupaten kota, PNS ya. Karena selama itu pada waktu itu saya pernah menangani itu Pak Dian. Menangani rekomendasi camat. Jadi kalau kabupaten kota ingin melantik camat itu harus meminta rekomendasi dulu ke gubernur. Nah itu secara dari pengelolanya juga menginputkan manual, mengetik manual. Kita juga yang menerima surat rekomendasi itu walaupun sudah diupload dalam e-rekom melalui aplikasi, kita juga menulisnya manual lagi gitu ya. Nah, ke depan kalau sudah integrasi tidak perlu lagi ngetik nama pegawai atau NIP dan lainnya. Jadi sudah ada update langsung dari simpegnya mereka. Tinggal tarik data lah seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya kepada ini Mas Dian gitu ya. Mungkin saya berikan waktu ini untuk ada sisa waktu sedikit untuk statement closing statement ke Mas Dian. Ya, semangat integrasi untuk menjunjung talent pool Jawa Barat dan nasional. Seperti itu aja. Kalau nggak salah itu Pak Gubernur pernah bersabda ya. Merit untuk NKRI. Jadi merit untuk NKRI itu luas. Di dalamnya itu ada 8 aspek. Outputnya itu salah satunya adalah integrasi sistem informasi gitu ya. Betul. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Dian. Mas Aji. Nanti rencana kita ke depan lah ngobrol-ngobrol lagi ya untuk ketika JSA ini sudah launching. Sudah. Sudah launching ya, sudah launching atau kalau sudah berjalan. Kita ini sebagai bagian daripada sosialisasi juga sih ya kepada ASN yang ada di kita. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin cukup itu dulu ya Kang Teteh. Episode kali ini merupakan episode terakhir daripada gelaran untuk Center of Excellence, khususnya membahas sistem merit. Nah ini di aspek 8 ini aspek terakhir. Nah seperti itu, mungkin Kang Teteh yang ingin sedang mempelajari sistem merit silahkan membuka nanti dari episode 1 perencanaan kebutuhan sampai ke aspek 8 sistem informasi. Diharapkan kita harapannya ya sebagai BKD nilai sistem merit daripada instansi pemerintah akan naik seperti itu. Jadi tidak hanya Jawa Barat sendiri nih gitu, khususnya kabupaten kota di Jabar. Ayo kita bareng-bareng meningkatkan nilai sistem merit karena nilai sistem merit ini juga berdampak kepada kinerja organisasi. Betul.
Oke, hatur nuwun. Ini ada titipan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Ya, Kang Tete ikuti terus informasi baru lainnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Terima kasih Pak Dian.